Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengangkat tema berkaitan dengan tema besar kita pada saat ini, yaitu pembelajaran inovatif di tengah pandemi COVID-19. Dilatar belakangi oleh hal yang seperti Bapak dan Ibu lihat bahwa sistem pembelajaran sekarang sudah berubah dari offline ke online. Kenapa? Karena dunia pada saat ini mengalami goncangan hebat dan berat di semua lini kehidupan, termasuk pendidikan. Penyebabnya adalah kita tahu bahwa menyebar luasnya pandemi COVID-19. Indonesia sebenarnya sudah berupaya untuk mengatasi persoalan penyebaran pandemik dengan cara pemerintah mencanangkan PSBB, kemudian untuk menjaga kesehatan masyarakat dengan cara mengikuti setiap kegiatan itu mengikuti protokol kesehatan. Sedangkan di sektor pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan, yaitu pelaksanaan pembelajaran di sekolah, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, itu menggunakan pembelajaran secara online atau daring. Kenyataan ini membuat guru kita terkejut, gamang. Karena sebagian besar guru kita, terutama di daerah yang belum terbiasa menggunakan pembelajaran online ini atau daring. Banyak yang masih gagap teknologi, walaupun mereka sudah mempunyai handphone, tetapi ketika merubah pembelajaran itu dari offline ke online, itu yang menjadi persoalan. Nah, kita tahu bahwa kegambangan itu dan keterjukan itu juga disebabkan oleh merebaknya virus ini, yang banyak orang mengatakan juga bahwa virus itu menurut sebagai orang mematikan. Hal inilah yang menjadi dilema juga baik bagi guru, baik orang tua dan murid. Namun kenyataannya ini harus dijalani dengan menggunakan sarana yang ada. Maka guru tetap melaksanakan pembelajaran sebatas kemampuannya. Sebagian guru-guru kita sudah melaksanakan, karena ini sudah satu keputusan oleh pemerintah, maka sudah dilaksanakan pembelajaran itu dengan menggunakan pembelajaran daring. Guru sudah menggunakan aplikasi WhatsApp dengan fitur-fitur voice note, video call barangkali, kemudian chatting. Nah, apa yang terjadi? Pada awal perubahan itu, siswa merasa senang pada awal perubahan dari offline ke online. Tetapi lama-kelamaan karena pengulangan dari hari ke hari, waktu ke waktu, bulan ke bulan, apalagi aktivitas pembelajaran tidak terpantau oleh guru. Ditambah tugas-tugas yang selalu menumpuk sehingga menjenuhkan, sehingga minat anak menjadi rendah. Namun seharusnya minat anak, sebanyak teori mengatakan jika minat anak rendah, otomatis belajarnya tinggi. Tapi lain hal ini, di masa pandemi ini minat anak rendah, tapi hasil belajarnya tinggi di atas KKM. Inilah yang jadi persoalan. Banyak guru-guru mengatakan diantaranya keluhan itu adalah kami tidak melihat prosesnya, Bu. Kami menyaksikan tugas-tugas ini, apakah mereka yang membuatnya sendiri atau orang tua. Itu sebenarnya informasi dari guru-guru SD sebagian besarnya. Nah, jadi berdasarkan fenomena ini, nah, bagaimana idealnya sebuah pembelajaran itu? Di masa pandemi ini, tentunya guru harus berubah karena perubahan itu sendiri. Selama ini guru barangkali meninggalkan apa yang sudah dilakukannya. Dia lupa bahwa model-model pembelajaran yang ada, yang telah teruji secara ilmiah itu bahkan suatu pembelajaran inovatif. Nah, barangkali bisa juga guru yang punya pengalaman mengajar juga bisa mendesain model-model pembelajaran inovatif. Sehingga kegiatan itu bisa dipantau oleh guru. Jadi prosesnya baik, tentu hasil belajarnya juga baik. Nah, ini kira-kira kerangka berpikir saya yang saya ajukan di masa pandemi. Pembelajaran tadi belum optimal. Kenapa? Karena kegambangan guru dari offline ke online.
pembelajaran masih satu arah. Guru membacakan materi di voice note, kemudian siswa mengerjakan tugas, kemudian siswa mencari barangkali di internet, kemudian nanti kembalikan guru, itu selalu berulang-ulang. Sangat menjenuhkan dan membosankan tentunya. Nah, solusinya apa? Nih, ada model pembelajaran inovatif. Dan guru juga bisa menciptakan pembelajaran inovatif itu. Penyelesaiannya bagaimana? Tentu dengan menggunakan model pembelajaran inovatif dapat mengatasi kesulitan dalam belajar. Kenapa? Karena pembelajaran inovatif itu merupakan upaya untuk mempermudah siswa dalam belajar pembelajaran yang efektif. Nah, apa itu pembelajaran inovatif? Pembelajaran inovatif dari beberapa literatur menyatakan bahwa merupakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun pengetahuan dan keterampilannya. Berarti orientasi pembelajaran itu lebih kepada siswanya, berpusat pada siswa. Sehingga pembelajaran yang diciptakan guru agar siswa belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, banyak model-model yang bisa digunakan guru dalam menerapkan pembelajaran inovatif ini. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Fauser, bahwa seorang perancang program pembelajaran, guru tentunya, tidak dapat menciptakan program pembelajaran yang efektif jika hanya mengenal satu model desain. Perancang program pembelajaran harus mampu memilih desain yang tepat dan sesuai dengan situasi yang khas. Ibu tahu, siswa, ibu, kekasan apa yang diperoleh di kelas, kemudian apa yang harus dipilih modelnya. Nah, oleh sebab itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang model-model desain, sistem pembelajaran, dan cara mengimplementasikannya. Jadi dengan menguasai beberapa model ini, maka seorang guru akan merasakan adanya kemudahan di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Sehingga tentu harapannya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran dapat tercapai secara tuntas. Ini salah banyak model-model, saya pilih model kooperatif, ada tipe jigsaw, ada tipe number together, ada model pembelajaran problem-based learning, ada model pelajaran discovery learning, salah satu juga ada model pembelajaran Tagunta. Semua model ini sudah teruji secara ilmiah. Bapak dan Ibu, guru-guru bisa menggunakan model-model ini di dalam pembelajaran. Nah, barangkali di sini kita tidak lupa juga bahwa dalam penerapan model ini tentu guru berperan sebagai apa? Inspirator. Nah, dia menjadi inspirator bagi siswanya, motivator, memberikan motivasi dorongan untuk belajar, memfasilitator, memfasilitasi kegiatan pembelajaran tentu dengan menggunakan berbagai macam teknik pembelajaran, metode pembelajaran, teknik menggunakan media yang canggih atau yang bisa digunakan siswa untuk belajar. Kemudian pembimbing juga, demonstrator, dan mediator, mediasi kegiatan pembelajaran. Sehingga tentu dengan harapan ketika peran ini betul-betul bisa dilaksanakan secara baik, kita yakin bahwa siswa akan belajar secara aktif, kreatif. Kenapa? Guru yang aktif akan melahirkan siswa yang kreatif. Siswa akan bersikap positif, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ini pembelajaran inovatif di tengah pandemi. Pemanfaatan teknologi di saat pandemi COVID-19 merupakan sebuah keharusan karena kita sudah menggunakannya saat ini, ya, sebagai media pembelajaran. Nah, bagaimana peran literasi di sini? Dalam pembelajaran sangat dibutuhkan. Kita lanjutkan. Jadi literasi itu merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Tapi tidak itu saja. Selain kemampuan dalam hal membaca dan menulis, literasi juga mencakup kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual dalam bentuk video dan gambar. Nah, seni tari merupakan salah satu seni visual yang substansi bakunya adalah gerak yang ritmis, ekspresif, dan komunikatif. Dalam proses belajar mengajar, guru harus berinteraksi secara visual dan menggunakan virtual, begitu. Visual digunakan virtual, kan seperti itu. Nah,
Tidak bisa digantikan misalnya pembelajaran praktek itu dengan pembelajaran yang lainnya. Jadi guru sebagai sumber belajar, maka video barangkali bisa digunakan sebagai media yang dapat membantu guru dalam berinteraksi dengan siswa. Sehingga di masa pandemi atau tidak pandemi pun sebenarnya guru seni tari berkewajiban memiliki kemampuan untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual itu. Artinya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di tengah wabah COVID ini haruslah disiasati guru dengan menggunakannya agar terciptanya pembelajaran yang inovatif itu. Jadi berarti guru harus memanfaatkan teknologi. Apa tujuannya? Untuk membangun motivasi siswa. Kenapa? Yang kita perlukan sebagai guru adalah membangun motivasi. Kalau siswa sudah termotivasi, otomatis dia akan belajar seoptimal mungkin dan diharapkan dengan motivasi yang tinggi, tentu hasil belajarnya juga tinggi. Nah, kemudian saya menawarkan ada beberapa kiat-kiat dalam mendesain pembelajaran. Karena tadi sudah bicara kita tentang ada pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan model-model yang telah teruji secara ilmiah. Barangkali ini adalah kiat-kiat dalam mendesain pembelajaran secara umum. Yang pertama, tentu kita sebagai guru harus analisis kebutuhan siswa dulu. Guru sebaiknya sebelum melaksanakan pembelajaran harus melakukan analisis kebutuhan siswa. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk mendesain pembelajaran inovatif. Ya, jadi kemudian susun materi yang sederhana mungkin, tapi tetap menarik. Materi yang panjang dipersingkat dengan tidak mengurai substansi materi. Idealnya durasi yang digunakan 15 menit. Jika materi memerlukan penjelasan yang panjang, bagi menjadi 15 menit dengan mengubah dalam bentuk video atau gambar. Ya, di masa pandemi ini juga harus penting dipahami guru. Kemudian susunlah sintak. Apa itu sintak? Adalah tahapan-tahapan pembelajaran. Ini yang sering kita lupakan ibu-ibu. Yang secara sistematis, karena unsur salah satu model atau adalah sintak. Dengan menciptakan sintak, maka pembelajaran akan terarah. Seperti misalnya salah satu contoh model Tagunta itu. Model Tagunta telah diuji, kemudian digunakan di sekolah dasar, ada sintaknya. Pertama apa misalnya pemanasan, karena ini berhubungan dengan pembelajaran praktek. Lakukan pemanasan, kemudian apalagi sintaknya. Kedua, barangkali memotivasi anak lewat apa? Kita inginkan lewat cerita, melalui rangsangan cerita, edisional. Dibuatkan ceritanya atau anak membuat cerita. Ada sintaknya. Yang ketiga apa? Lakukan eksplorasi. Yang keempat apa? Bersama anak menyusun tarian, tentu secara virtual itu bisa dilakukan. Karena ini sudah dilakukan penelitiannya pada 2 bulan yang lalu, di luar dugaan. Yang awalnya saya merasakan tidak akan terlaksana penelitian ini, tetapi ternyata pembelajaran inovatif itu bisa dilaksanakan dalam kondisi COVID ini pun. Gitu. Nah, jadi akhirnya sampai pada sintak terakhir anak bisa menarikan tari. Jadi dengan adanya sintak itu pembelajaran bisa terarah. Tentu gunakan media yang bervariasi. Seperti apa media variasi itu? Ya, tentu karena masa pandemi yang sekarang ini tentu media digital barangkali. Media audio, bisa juga media cetak, tetapi menggunakan sentuhan-sentuhan teknologi. Nah itu. Jadi yang masih relevan, kenapa media cetak itu masih relevan digunakan dalam masa pandemi ini? Karena media cetak juga termasuk media yang paling aman digunakan untuk menjaga kesehatan. Tetapi tentu ada sentuhan teknologinya di sana. Kemudian jangan lupa berikan apresiasi setiap perilaku positif siswa. Karena penguatan dan evaluasi itu dapat membantu membangun daya rasa, karsa, dan daya cipta siswa. Nah, demikian pembelajaran inovatif di masa new normal merupakan pembelajaran yang diciptakan guru dengan menggunakan teknologi untuk mempermudah siswa dalam menyerap pengetahuan dan keterampilan. Sehingga esensi dari pembelajaran tari yaitu pengembangan kemampuan apresiasi dan ekspresi tetap bisa terlaksana secara efektif. Demikian saja uraian yang saya sampaikan pada siang ini. Saya kembalikan kepada moderator.